Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jaga Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf menyampaikan bagaimana perbedaan antara ahlul bait, antara dzurriyyah, kerabat, dan putra-putra angkat beliau, sehingga disampaikan dengan baik ya terkait dengan hal tersebut, sehingga manakala ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul tapi tanpa didasari oleh kebenaran, hanya mengaku-mengaku saja, apa yang menjadi tren saat ini bahwa para habaib yang mengaku mengalir darahnya Rasulullah tentunya ada beberapa kriteria untuk membuktikannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana Gus Yahya Stakuf menyampaikan hal tersebut. Sekali lagi mohon maaf dari Hakamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, bahai para ulama, wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa. Siapa yang dimaksud sayyid ini? Sayyid ini dimaksud sayyid adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku, para ulama kita ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka itu? Saya mendapat keterangan dari Sayyid Syekh Kiai Maimun Jubair tentang hal ini. Saya sudah pernah sampaikan, ada di YouTube sudah itu, saya lihat tempo hari itu. Jadi ada ahlu baiti Rasulullah, ada alu Rasulullah, ada dzurriyyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ya, ahlu baiti Rasulullah itu siapa? Ahlu baiti Rasulullah itu ya jadi pada ada satu riwayat Rasulullah pada suatu ketika melingkupi dengan selendang, ya, beliau bersama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan dua orang putra mereka Hasan dan Husain. Dan Rasulullah mengatakan hadza ahlu baiti. Jadi ahlu baiti Rasulullah yaitu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada alu Muhammad. Menurut Kiai Maimun Jubair, alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim. Itu semuanya alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdil Muttalib. Ini alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya, ini alu Muhammad. Sepupu-sepupunya Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini alu Muhammad. Ya tentu saja yang mukmin ya. Abu Lahab gak termasuk ya. Yang mukmin Sayyidina Hamzah itu alu Muhammad. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu dzurriyyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Ya, itu berarti perempuan. Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang apa namanya dzurriyyatu Ali, nggak dibilang dzurriyyatu Ali karramallahu wajhahu, dzurriyyatu Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra
Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Maimun juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya zurriyatul Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah zurriyatul Rasulullah semua gitu. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan, yang sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muthalib di Nusantara ini, perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga. Itu dari dalam tradisinya tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah? Orangnya belum banyak. Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki, sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah. Ini yang semuanya berhak disebut sebagai zurriyatu Rasulullah SAW. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur tak karu-karuan. Ya makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca lah soal ini, pokoknya tahu lah ini Sadatul Atqiyah ini yang maksud adalah itu. Kemudian ada itratu Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda taraktu lakum pokoknya aku meninggalkanmu dua hal, ya tamassaktum bima lam tadil. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa itrati Rasulullah. Kitabullah wa itrati. Kitabullah Quran wa itrati, dan itrahku. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini, sampai itu alim terus, nggak ada yang goblok, itu namanya itrah gitu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itrah. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itroh namanya. Yang dipegang itu yang itroh ini, yang alim terus dari generasi ke generasi. Ya maka di sini dikoyidi, ulamanya nggak dikoyidi, ayyuhal ulama, titik, nggak ada koyid. Tapi wasadatul atqiyah, dan sayyid-sayyid yang bertakwa dikoyidi dengan atqiyah. Di sayyid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja yang disuruh ini, ya gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madhahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Antum, anda semua, qad akhadtum, telah mengambil anda semua al-uluma, ilmu-ilmu, mimman, dari orang-orang qablakum sebelum anda, waman qablakum, dan orang-orang sebelum anda, mimman qablahu, dari orang-orang sebelumnya, bittisali sanadi, dengan sambungnya sanad ilaikum, kepada anda semua. Karena dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah ini sanad ini kunci. Tidak sah orang disebut alim kalau tidak jelas sanadnya, gitu ya. Itu tidak sah. Sanad ini kunci. Saya sudah terangkan sejak awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai sirajan munira, tentang sanad ini kunci.